warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Pagi, Bincang Kopi bersama Ustadz kita, Ustadz Saifuddin SAG selaku Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bandung. Baik, pada kesempatan yang lalu kita telah mendapatkan pencerahan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat ini kita akan mendengarkan, kita akan pelajari makna Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Saifuddin. Disilakan. Terima kasih Ustadz Munirul Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Puji syukur hanya milik Allah. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah tercurah pada Rasulullah. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin ini sesungguhnya adalah konsekuensi bagi seorang muslim yang mengawali aktivitasnya dengan membaca basmalah. Jadi kalau mengawali itu membaca basmalah, kemudian mengakhiri aktivitasnya itu membaca alhamdulillahirabbil alamin. Di pertemuan yang dulu telah kita sampaikan bahwa sesungguhnya hakikinya bagi seorang muslim itu ketika mengawali dengan basmalah kemudian melakukan aktivitas, maka nanti apapun hasilnya itu sesungguhnya hakikinya kita ini harus mengucapkan alhamdulillah. Ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Sisi pertama, kita alhamdulillah itu karena kita memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas itu. Karena bagi seorang muslim harus meyakini kita tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa kecuali itu berasal dari Allah. Maka ketika kemampuan itu ada, selayaknya bagi seorang muslim ini harus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bahwa apapun hasilnya ini adalah sesuatu yang bentuknya itu adalah kasih sayangnya Allah. Kalau kita telusuri di dalam surat Al-Fatihah itu, maka nanti kita akan temukan 3 kata kunci yang harus ada pada jiwa seorang muslim ketika seorang muslim itu mengucapkan alhamdulillah. 3 kata kunci itu adalah di penghujung akhir alhamdulillah itu ada kalimat Rabbil alamin. Ini kata kunci pertama. Alhamdulillah itu intinya kan kita menyampaikan pujian kepada Allah. Jadi pujian itu artinya yang kita puji itu sesuatu yang baik. Jadi tidak mungkin bagi kita ini memuji sesuatu yang jelek, itu tidak mungkin. Karena itu ketika kita itu memuji Allah, artinya kita ini sedang menghargai Allah. Keputusan akhir dari apa yang kita lakukan yang telah ditetapkan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Maka kita melakukan pujian alhamdulillah. Nah kemudian di akhir itu Allah sampaikan Rabbil alamin. Kita ini mengucapkan pujian kepada Allah karena Allah pertama memiliki sifat Rabbil alamin. Maka ketika kita ini misalnya menelusuri di dalam kitab
kitab tafsir atau mungkin kitab-kitab mu'jam begitu. Salah satunya misalnya di hadapan kita ini ada kitab I'rabul Qur'anil Karim. Ketika para ulama menempatkan posisi Rabbil Alamin itu di dalam struktur kalimat itu ditempatkan sebagai naat. Naat itu sifat. Kita ini bersyukur kepada Allah itu karena Allah pertama memiliki sifat Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu apa? Rabb itu artinya pendidik kalau dalam bahasa Arab. Kemudian pelindung, kemudian zat yang memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Jadi ketika kita ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dalam benak kita ini harus tertanam apapun yang diberikan Allah sebagai hasil dari usaha kita yang kita awali dari basmalah itu, ini sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita berbicara keinginan, nah ini kan tidak ada batasnya kalau kita bicara keinginan. Cuma tidak mesti keinginan kita itu kalau kita penuhi akan menjadi diri kita itu menjadi baik. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan diri kita itu menjadi orang yang baik. Karena Allah itu tahu persis tentang kekuatan, kemampuan dan segala yang ada pada diri kita, maka Allah ini terus mengawal diri kita ini, segala pemberiannya itu akan disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Maka bagi seorang muslim tidak pantas kalau misalnya diberi banyak kemudian alhamdulillah, diberi sedikit kemudian dirinya itu merasa kurang, dirinya itu merasa menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Apalagi kalau itu dikaitkan dengan ibadah. Ya Allah, gimana saya ini sudah beribadah, engkau perintah sholat saya sudah sholat, engkau perintah puasa sudah berat puasa, tapi rezeki saya itu kosrot sekali. Lah itu yang di sana itu sholat tidak pernah, puasa tidak pernah, tapi rezekinya lancar kan begitu. Kadang kita masih ada yang berpikir seperti itu. Nah, ini artinya kita tidak memahami makna Rabbil Alamin sebagai salah satu sifatnya Allah. Kemudian sifat yang kedua yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu sebagai kelanjutan dari ayat yang kedua itu, yaitu ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana kasih sayang Allah ini kalau di dunia ini itu memang tidak terbatas bagi orang-orang yang bertakwa saja. Jadi siapapun di dunia ini akan mendapat belas kasihan Allah. Tetapi yang harus kita yakini bagi seorang muslim, kalau Ar-Rahman ini kasih sayang Allah untuk seluruh yang ada di dunia ini, tapi Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang akan diberikan khusus bagi mereka-mereka yang memang orang yang bertakwa kelak di akhirat. Ini harus kita sadari. Jadi kalau misalnya di dunia ini seorang muslim tidak mendapat bagian sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan, ingatlah di sana masih ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus ada pada diri seorang muslim ketika mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu adalah bahwa seorang muslim itu harus meyakini adanya kehidupan eskatologis, yaitu kehidupan pasca kehidupan dunia ini, yang di sana tercermin dari sebuah kalimat maliki yaumiddin, Allah yang menjadi malik, yang menjadi raja di hari pembalasan. Jadi nanti setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan berikutnya di mana segala aktivitas sekecil apapun, baik itu aktivitas yang baik maupun aktivitas yang tidak baik, kecuali nanti pasti di sana itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim ini menjadi suatu yang harus tertanam kuat dalam dirinya,
sehingga tidak akan lemah di dalam aktivitas, meskipun aktivitasnya itu tidak terbalas dalam kehidupan dunia ini, tetapi nanti masih ada kesempatan untuk mendapatkan balasan dari Allah ketika pada hari kemudian. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada diri kita ini, supaya sekali lagi istilah-istilah dalam agama kita ini memiliki bobot yang tinggi di hadapan Allah, karena manusia ini salah satunya dinilai oleh Allah dari sisi ilmunya, derajatnya ditingkatkan oleh Allah ketika manusia ini memiliki pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, demikian pencerahan tentang alhamdulillahirabbil alamin dari Ustadz kita, Ustadz Saifuddin SAG. Kami akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.